Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Widiandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang 11 cara bekerja cepat dan atasi masalah di program Microsoft Excel yang ada di bagian sheet ke-83. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini pada sheet ke-83. Tonton terus videonya, namun sebelum lanjut menonton jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan kalian juga bisa share video ini ke keluarga, saudara, teman, dan sahabat dekat kalian. Siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Caranya bisa kalian ketik channelnya dengan cara ketik Tescom IQ, dan kalian bisa juga download linknya di bawah kolom deskripsi. Dan saya doakan buat kalian yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kemudahan dalam memahami segala sesuatu serta diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Oke, langsung saja pada pembahasan kali ini kita buka program Excelnya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, pada pembahasan kali ini pada sheet ke-83 kita buka pada sheet ke-83 yaitu 11 cara bekerja cepat dan atasi masalah di Microsoft Excel. Kita buka. Baik, di sini ada 11 cara yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara bekukan baris dan kolom di Excel, yaitu dengan cara menggunakan freeze pens dan juga memanfaatkan sebuah shortcut. Dan kemudian di langkah yang pertama juga di sini kita akan membekukan sebuah baris tanpa menggunakan freeze pen, dan juga akan memanfaatkan sebuah shortcut yang ada pada keyboard. Dan bagaimana juga di cara yang ketiga, di langkah yang ke-1 ini kita nanti bagaimana cara menghilangkan sebuah filter dengan sebuah shortcut. Oke, di sini kita ambil datanya terlebih dahulu dan kita buka dokumen baru di sini. Dan di sini kita paste. Oke, baik. Di sini kita akan membekukan sebuah baris dengan memanfaatkan sebuah freeze pen yang pertama. Untuk membekukannya biasanya kita masuk pada menu view, kemudian di sini ada freeze pen dan kemudian kita klik yang freeze pen. Maka barisnya akan dibekukan dan kolomnya juga di samping juga akan dibekukan seperti ini. Oke, untuk mengembalikannya kita klik freeze pen dan kita klik lagi unfreeze pen. Nah, kalau kita menggunakan sebuah shortcut, kita tinggal menekan tombol yang namanya Alt WFF. Oke, seperti ini, maka dia akan dibekukan dengan cara menggunakan sebuah shortcut. Oke, untuk mengembalikannya kita menekan Alt WFF lagi seperti halnya cara yang tadi. Oke, maka baris tersebut akan dinormalkan kembali. Lalu bagaimana kalau kita membekukan baris? Kalau kita ingin membekukan barisnya saja, kalian klik di baris yang kedua ini dan kemudian tekan tombol Alt WFF. Oke, di sini barisnya sudah dibekukan dan kalau kita geser ke kiri dia akan normal seperti biasa. Yang dibekukan hanya barisnya saja. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikannya lagi, di sini kita klik di nomor urut kedua dan tekan tombol Alt WFF. Dia akan dinormalkan kembali. Oke, lalu bagaimana kalau kita ingin membekukan sebuah kolom dengan menekan tombol Alt WFF? Kita blok area di kolom B, kemudian kita seleksi di kolom B, kemudian kalian tekan tombol Alt WFF.
Oke, kita ulangi. Add WFF. Oke, untuk kolomnya akan dibekukan seperti ini, dan untuk baris dia akan normal seperti ini. Oke, untuk menghilangkannya kita klik di kolom B, kita seleksi di kolom B, kemudian tekan tombol Add WFF. Oke, dia akan normal. Nah, akan normal kembali seperti yang pertama tadi. Baik, ini di langkah yang pertama. Bagaimana cara membekukan baris dan juga kolom. Oke, lanjut di sini di langkah yang di cara yang kedua, di langkah yang ke-1 dan di cara yang ke-1 dan di langkah yang ke-2. Cara bekukan baris tanpa freeze span. Oke, kita akan membekukan baris tanpa freeze span. Nah, untuk membekukan baris tanpa freeze span, kita blok terlebih dahulu datanya di sini. Kita blok semuanya, kita seleksi seperti ini, dan kalian tekan tombol Ctrl T atau tombol Ctrl L. Bebas, kalian bisa menggunakan Ctrl T dan juga bisa menggunakan Ctrl L. Kemudian kita enter, maka dia akan difilter seperti ini. Nah, filter ini ada tanda panah mengarah ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, baik. Untuk menghilangkan filternya, tanda filternya, kita blok. Sorry ya. Di sini kita blok. Dan kemudian kalian tekan tombol Ctrl Shift L untuk menghilangkan tanda filter yang seperti ini. Oke, fungsinya kalau kita geser dia akan sorry ya. Fungsinya yang tadi, yang pertama kita membekukan barisnya. Oke, seperti ini. Dia akan dibekukan, dan untuk datanya berada di yang lebih menarik lagi, di sini datanya ada di data namanya, di sini ada di atas. Oke, untuk judulnya ada di atas ya. Yang lebih menarik lagi, kalau kita membekukan baris tanpa memanfaatkan sebuah freeze span. Oke, untuk menghilangkan tanda filter kita blok, kemudian kalian tekan tombol Ctrl Shift L, maka barisnya yang akan dihilangkan. Nah, dan judulnya tetap di atas, dia tidak hilang. Lihat, judulnya di atas, dia berada di posisi paling atas, dia tidak hilang, dia barisnya akan dibekukan seperti ini. Oke, ini di cara yang ke-1. Kemudian di cara yang kedua, yaitu ada bagaimana cara menyembunyikan angka 0 pada rumus. Di sini ada 4 cara, yaitu cara menyembunyikan angka 0 pada rumus. Nah, contoh di sini, ini adalah isinya di kolom J, ini adalah rumus. Kalau kita ketik, ini ada angka 0-nya. Ini ada angka 0. Kalau kita ketik di sini misalkan 95, maka angka 0 akan berubah menjadi 95. Kalau kita ketik 80, maka 100, dia akan berubah menjadi 175. Akan tetapi jika tidak ada datanya di bawah dan data itu kosong, dia akan berisi 0 yang seperti ini. Ini sangat mengganggu kita kalau kita mengolah data dan ada angka 0-nya kalau data itu berisi kosong. Oke, cara untuk menghilangkan angka 0 di sini ada 4 cara. Yang pertama, kita blok datanya yang berisi rumus, dan kemudian kita masuk pada menu file. Ini cara yang pertama, dan kita pilih option. Oke, dan pada menu option kita akan disajikan form yang seperti ini. Kita pilih yang advance dan kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, kita cari nih ya, show a zero in cells that have zero value. Nah, ini kita hilangkan checklistnya dan kemudian kita klik OK, maka nolnya akan disembunyikan seperti ini.
Kalau kita ketik di sini adalah 95, dia akan terisi akan terjumlahkan yaitu 95. Kalau di sini kita isi dengan angka 100, maka dia akan terjumlahkan 195, dan angka 0 yang semulanya tadi ada 0 sekarang disembunyikan seperti ini. Untuk mengembalikannya lagi ke angka 0, ke settingan normal, kita klik menu file dan kemudian kita pilih option dan kita pilih advance dan kita scroll ke bawah, scroll ke bawah, kemudian kita pilih yang show a zero in cell that have zero value. Nah, ini kita checklist. Setelah kita checklist, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan dinormalkan kembali. Ini di langkah yang pertama. Kemudian di langkah yang kedua, untuk menghilangkan angka 0 yang seperti ini, caranya kita blok. Kemudian kita tekan Ctrl 1. Maka kita akan disajikan format sel yang seperti ini. Kemudian kita pilih custom. Dan selanjutnya untuk general kita hapus, yaitu ketikan angka 0. Kemudian titik koma min 0. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita akhiri dengan tanda kutip. Artinya tanda kutip 2 seperti ini adalah kosong, dan kita klik OK. Maka angka 0-nya akan disembunyikan seperti ini. Kalau kita ketik lagi di sini 95, ya ada berisi jumlah datanya adalah 95. Dia akan terisi seperti ini, akan terjumlahkan. Kalau kita ketikkan 100, maka hasilnya dia akan dijumlahkan menjadi 195. Ini di langkah yang kedua. Untuk menormalkan kembali, di sini kita blok lagi datanya. Kita blok lagi datanya, kemudian kita tekan Ctrl 1 dan kemudian di custom kita hapus, kita rubah 0. Oke, seperti ini, dan kemudian kita enter, maka dia akan dinormalkan kembali seperti ini. Oke, kita buat full screen untuk ininya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di langkah yang ini akan kita normalkan kembali. Ini setelah kita normalkan kembali di langkah yang kedua ini, selanjutnya akan kita lanjutkan di langkah yang ketiga untuk menghilangkan atau menyembunyikan angka 0. Caranya kita blok, dan cara yang ketiga ini kita akan memanfaatkan sebuah conditional formatting. Oke, kita akan memanfaatkan sebuah conditional formatting yang ada pada menu home. Kemudian kita klik conditional formatting dan kemudian kita pilih hide cell rule dan kita pilih equal to, dan di sini kita rubah menjadi angka 0 dan angka 0 akan diseleksi seperti ini. Kemudian kita klik tanda panah yang seperti ini dan kita pilih custom format. Oke, seperti ini, dan kemudian selanjutnya di number kita pilih custom. Oke, setelah kita pilih custom 0, kita rubah fontnya menjadi warna putih. Kemudian kita enter. Oke, seperti ini. Maka angka 0 akan disembunyikan. Oke, sorry. Kita ulangi. Kita ulangi ya, maaf ada gangguan. Kita pilih hide like cell rule, kemudian kita pilih equal to, dan di sini angka 0 kita pilih custom format, dan untuk fontnya kita pilih warna putih seperti ini, dan kemudian kita klik OK dan kita OK kembali, maka angka 0-nya akan disembunyikan seperti ini.
Sebenarnya ini angka 0 ini tidak hilang, hanya saja dia warnanya disamakan dengan warna putih. Kalau kita blok dan kemudian kita fillnya kita beri warna yang berbeda, kita pilih hitam, maka nolnya akan tampil seperti ini. Oke. Nah, untuk menormalkannya kembali, kita seleksi kolomnya, kemudian kita pilih conditional formatting dan kita pilih equal rule dan kemudian equal to, dan kita klik angka 0 dan kita pilih custom format. Dan kemudian di sini kita ubah menjadi fontnya menjadi warna hitam dan kita klik OK dan kita klik OK kembali, maka dia akan dinormalkan kembali. Ini di langkah yang ketiga. Kemudian di langkah yang keempat, di cara yang kedua, cara menyembunyikan angka 0 pada rumus. Blok lagi, kita pilih conditional formatting. Ini di langkah yang keempat, kita pilih equal rule, kemudian kita pilih equal to, dan di sini kita rubah 0, dan di sini kita custom format, dan di number, dan kemudian kita custom, dan di custom ini kita rubah menjadi tanda kutip yang seperti ini, dan kemudian kita klik OK dan kita OK kembali, maka angka 0-nya akan disembunyikan. Nah, seperti ini di langkah yang keempat yang terakhir. Kalau kita datanya kita hapus, maka dia akan disembunyikan untuk kolom jumlah. Nah, ini di langkah yang keempat. Untuk menormalkannya kembali, kita blok datanya, kemudian kita pilih conditional formatting, kemudian kita pilih equal rule dan pilih equal to, dan angka 0 di sini kita custom, dan untuk custom di sini kita rubah menjadi 0 dan kita klik OK, maka dia akan dinormalkan kembali seperti ini. Ini di cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini dua cara menampilkan angka 0 di depan. Nah, cara menampilkan angka 0 di depan, misalkan di sini kita ketikkan di sini atau di sini saja kita ketikkan 0. Yang kita inginkan adalah 00 karena untuk membuat nomor urut atau berupa nomor atau berupa kode. Misalkan kita ketikkan angka 00 dan 0-nya sebanyak 3 dan kemudian 0001. Kalau kita enter, dia akan tampil 1 yang seperti ini. Nah, dan yang kita inginkan, kita ingin tampil 0, angka 1 ini di depannya 0-nya ini tidak tetap ditampilkan, dan kalau kita enter tidak hilang yang seperti ini. Caranya, di langkah yang pertama kalian pilih yang ini. Di langkah yang pertama kalian bisa menggunakan cara ini. Kita ketik terlebih dahulu angka 0-nya sebanyak 3, dan kalian di sini di depan kalian ketikkan tanda petik di atasnya yang seperti ini, dan kemudian kalian enter, maka 0-nya akan tampil. Nah, dan di sini akan ditambahi ignore error yang seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, dia akan berurutan 1, 2, dan kodenya ada 0-nya di depan, ada 0-nya akan tampil. Nah, ini ada tanda ignore error. Untuk menghilangkan ignore error, untuk menyembunyikannya, kalian blok datanya, dan kemudian di sini ada format yang seperti ini. Kalian klik tanda panahnya dan kalian pilih ignore error. Kalian pilih yang ignore error, maka ignore errornya akan disembunyikan seperti ini. Ini di cara yang pertama. Oke, ini di cara yang pertama. Kemudian untuk menampilkan angka 0 di depan, di cara yang kedua, di langkah yang kedua, misalkan kita ketik 0, 0, dan 1, maka 0-nya akan hilang, yang tampil hanya angka 1-nya saja. Untuk menampilkan angka 0 di depan, caranya kalian masuk pada misalkan di sini kita tarik ke bawah rumusnya untuk angkanya, dan kita fill series. Oke, seperti ini. Untuk menampilkan angka 0, kalian pilih yang number, atau kalian juga menekan shortcut
yaitu kontrol 1. Kemudian di custom, digit angkanya kalian di sini rubah, yang general kita rubah yaitu 0 sebanyak berapa digit yang kalian inginkan. Misalkan sebanyak 4 digit, maka 0-nya kalian harus ketik angka sebanyak 4 digit, kemudian kalian enter, maka 0-nya akan ditampilkan seperti ini. Oke, ini di cara yang ketiga. Baik, selanjutnya di cara yang keempat yaitu bagaimana cara kita membuat catatan pada sel Excel. Nah, ini ada data nama siswa, dan data nama siswa itu akan kita beri sebuah catatan pada sel masing-masing sel tersebut. Untuk memberikan sebuah catatan pada sel tersebut, kita blok datanya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih data, dan kita pilih data validasi atau data validation di sini. Kemudian kita klik data validation. Nih ada setting, ada input message, dan ada error alert. Nah, kita pilih yang input message. Kemudian di sini setelah kalian checklist, di sini titelnya kalian beri nama komen misalkan, atau kalian beri apa saja namanya untuk titelnya, atau peringatan atau apalah, kalian isi komen. Misalkan kalian isi komen di sini, dan kalian ketik nama, harus diketik dengan huruf kapital. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh. Kemudian kita klik OK. Maka dia masing-masing data nama ini akan ketika kita klik pada sel yang aktif tersebut, maka dia akan tampil tanda komennya yang seperti ini. Komen, nama harus diketik dengan huruf kapital. Di bawahnya juga dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk menghapusnya kalian blok lagi datanya. Oke, blok datanya. Kemudian kita pilih data validation, dan kita pilih data validation lagi, dan di sini clear all untuk menghapusnya. Kemudian klik OK, maka komen yang tadinya ada catatannya dia akan hilang, akan terhapus. Ini di cara yang keempat. Selanjutnya di cara yang kelima, yaitu bagaimana cara kita memergi end center tetapi sel tersebut masih tetap aktif. Nah, contoh di sini supaya sel kita masih tetap aktif, kalau kita merge end center, kemudian kita insert di sini. Kalau supaya tetap aktif di sini, misalkan kita akan mengetikkan data nama, data nama, misalkan apa ya, data nama siswa misalkan. Oke, misalkan ingin kalian ketengahkan di sini. Oke, misalkan kalian ingin kalian ketengahkan di sini. Kalian biasanya merge end center yang ini, dan kalian merge center ke tengah. Akan tetapi selnya ini akan digabung menjadi satu. Ini ada berapa kolom, dan sel kolom tersebut akan digabung menjadi satu seperti ini. Nah, dan suatu saat kalian ingin membutuhkan sel yang di atasnya, dan ternyata setelah kita merge end center seperti ini, data nama siswanya selnya ini tergabung menjadi satu. Lalu kalau kita ingin menggunakan sel tersebut dan ternyata tergabung menjadi satu, dan pada sel yang tergabung menjadi satu dia akan kebaca sel A1. Nah,
Kalau kita membutuhkan sel yang lain, misalkan butuh di sel B1 dan ternyata di B1 berada di posisi yang sini, dan kita yang kita butuhkan adalah yang ini. Misalkan kita butuh di kolom B. Nah, dia akan di kolom B ini dia akan terbaca di sel A1. Seperti itu. Nah, untuk mengatasinya kalian harus memergi end center tanpa menghilangkan sel yang aktif. Caranya kalian normalkan kembali. Caranya kalian blok dan kemudian kita pilih alignment. Dan kita pilih yang ini horizontal. Kita klik ke tanda panah mengarah ke bawah dan kalian pilih center across a selection. Dan kemudian kalian klik OK, maka dia akan di merge center ke tengah dan tanpa menghilangkan sel yang aktif yang ini. Dan catatan itu tetap berada di posisi sel A1 walaupun di posisi teks tersebut berada di tengah, dan tetap sel yang aktif jika kita arahkan ke sel D1 maka D1 nya tidak tergabung menjadi satu seperti ini. Ini di cara yang ke-5. Oke, selanjutnya di cara yang ke-6, yaitu bagaimana cara memunculkan judul tabel di seluruh lembar kerja. Baik, di sini saya ambil sampel untuk datanya. Nah, oke, di sini kita akan memunculkan judul yang sama di lembar yang kedua. Nah, di lembar yang pertama ini ada judulnya. Di lembar yang kedua yang nantinya yang kita inginkan di lembar 2 juga ada judulnya. Caranya kita pilih di sini cari ya di oke, di backlight kita pilih yang namanya print title. Di menu backlight layout di sini kita pilih print title. Nah, kemudian di sini kita akan diarahkan ke form yang seperti ini dan kita pilih yang rows to repeat at top. Nah, kita klik yang ini dan kemudian kita klik yang di judul. Oke, setelah kita klik di judul, kemudian kita klik lagi di atasnya dan kemudian kita klik OK. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita preview. Nah, maka di lembar yang pertama dia akan ditampilkan judul dan juga di lembar yang kedua. Di lembar yang kedua juga akan ditampilkan judul. Nah, seperti ini. Kalau kita cetak, dia akan ditampilkan judul yang sama dengan di lembar kerja yang pertama tadi. Nah, ini cara menampilkan judul di lembar berikutnya. Oke, kita close. Sorry ya, langsung saja kita buka. Ini di cara yang ini kita hapus datanya. Oke, kita hapus datanya. Oke, langsung selanjutnya di ini barusan cara memunculkan judul tabel di seluruh lembar kerja Excel. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di langkah yang ke-7, yaitu bagaimana cara memanfaatkan print area untuk cetak sebagian teks. Oke. Cara untuk mencetak sebagian teks, misalkan di sini ada data nama siswa dan yang ingin kalian cetak yaitu data nama siswanya dimulai dari nomor urut 1 sampai 5. Nah, kalau kita blok, kalau kita preview, maka seluruh isi datanya akan dicetak. Nah, seluruh isi datanya akan dicetak dan yang kita inginkan hanya ingin mencetak sebagian datanya saja dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5. Nah, untuk mencetak sebagian datanya, caranya kalian pilih
kita pilih yang print area ya, pilih print area. Kemudian kalian klik tanda panah hitam mengarah ke bawah, kemudian kita pilih set print area. Nah, oke, kita tunggu. Oke, setelah demikian kita preview lagi. Ini cara mencetak di sebagian datanya saja. Nah, maka yang akan dicetak yaitu nomor urut 1 sampai 5 saja. Oke, selanjutnya ini di langkah yang ke-7, bagaimana cara mencetak. Kita kembalikan terlebih dahulu. Untuk mengembalikannya clear print area. Oke, ini di langkah yang ke-7. Selanjutnya di langkah yang ke-8, bagaimana cara menyisipkan baris kosong di bawahnya. Nah, oke, kita akan menghapus kita akan menyisipkan atau menambah baris kosong di bawahnya. Misalkan kita memiliki data yang seperti ini dan kita paste di sini. Oke, seperti ini, dan kita paste yang seperti ini. Nah, kita ingin menambah baris kosong di bawahnya selang-seling seperti ini. Kalau cuma datanya sedikit, boleh saja kalian melakukan dengan cara yang demikian. Ini jarang kita gunakan, akan tetapi ada kalanya kita juga membutuhkan cara yang seperti ini. Ini boleh kalian lakukan dengan cara yang demikian kalau data itu hanya sedikit. Oke, kan tetapi kalau datanya banyak, ini sangat merepotkan kita dan perlu kita harus edit satu persatu dengan cara yang demikian. Nah, cara untuk menambah baris kosong di bawahnya yaitu untuk menginsert baris kosong di bawahnya, kita ketikkan di sini angka 1 dan kemudian kita tarik ke bawah dan kita pilih file series, dan kemudian setelah demikian kita copy untuk nomor urutnya dan kita paste di sini. Kemudian di sini kita tekan tombol Ctrl Shift L. Nah, seperti ini dia akan menampilkan tanda filter yang seperti ini. Kalau sudah tampil tanda filter yang seperti ini, kalian klik panah bawah warna hitam mengarah ke bawah ini. Tanda panah yang mengarah ke bawah yang ini. Kalian klik dan kalian sort small to large. Nah, yang ini. Kalian klik dan oke. Maka selanjutnya di sini kita hapus. Untuk tabel bantunya kita hapus. Bisa kita hapus, dan yang ini tambang filternya boleh kita hapus juga. Oke, seperti ini. Maka dia akan ditambahkan baris kosong di bawahnya seperti ini, dan baris kosongnya selang-seling dengan isi datanya. Ini di langkah yang ke-8. Oke, selanjutnya di langkah yang ke-9, yaitu bagaimana cara kita mengcopy paste data dan kemudian data tersebut itu yang ditampilkan setelah sebagian sel di hide. Nah, contoh data yang kita hide misalkan adalah matematika dan ekonomi, kita hide. Oke, seperti ini. Nah, kita hide seperti ini, dan kemudian kalau kita ingin mengambil data hanya ini saja, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, dan di sini oke, yang ditampilkan hanya ini saja, 4 mata pelajaran. Kalau kita copy paste dengan cara hide seperti ini dan kemudian kita paste di data yang kosong, ini kita hapus terlebih dahulu datanya. Kita ulangi, kita copy dan kemudian kita paste di sini. Maka datanya akan ikutan semua. Seperti ini, datanya akan ikut semua. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, dan fisika, sosiologi juga ikut semua.
Sedangkan yang kita inginkan di sini hanya 4 mata pelajaran saja. Nah, untuk matematika dan ekonomi ini kita hilangkan. Caranya cara ini kalau kita mengcopy paste dengan cara yang seperti ini, artinya cara tersebut tidak dapat digunakan kalau kita menghide kolomnya. Nah, cara untuk mengkopinya kalian bisa memanfaatkan go to special. Kalian bisa menekan tombol Ctrl G. Setelah tampil seperti ini, kalian pilih yang spesial. Dan kemudian kalian pilih yang visible cell only, yang ini. Kalian checklist, dan kemudian setelah kalian checklist, kemudian kalian klik OK. Dan setelah kalian klik OK, kemudian kalian Ctrl C lagi. Dan kalian paste di sini. Nah, seperti ini. Maka mata pelajaran matematika dan ekonomi akan hilang. Yang tampil data yang tidak kita hide. Kalau data yang sudah kita hide, data tersebut sudah hilang. Nah, di sini mata pelajaran matematika dan ekonomi dia hilang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau dengan menggunakan cara yang pertama tadi, ini tidak bisa. Artinya kalau kita hanya mengcopy data yang ada data yang kita hide dan data yang ditampilkan saja yang kita butuhkan, maka kalian harus melakukan cara yang kedua tadi. Ini di cara yang ke-9, yaitu bagaimana cara copy paste data dan ditampilkan setelah sebagian sel di hide. Nah, artinya kayak seperti tadi, data selnya di hide. Oke, selanjutnya di cara yang ke-10, yaitu cara cepat memfilter data. Nah, tadi sudah kita gunakan dan sudah pernah kita bahas bagaimana cara menampilkan filter data dengan cepat. Kalian tinggal menekan shortcut saja di sini, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl Shift L. Maka datanya akan difilter seperti ini. Ini di cara yang ke-10. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Kalian tekan lagi Ctrl Shift L. Maka data yang tadinya difilter sekarang dihilangkan kembali. Ini di cara yang ke-10. Selanjutnya yang terakhir di cara yang ke-11, yaitu bagaimana cara memberi tanda titik 2 dengan custom format. Nah, misalkan di sini kita ambil sampel yang ini, kita hapus. Sudah tidak dibutuhkan lagi, kita hapus. Nah, kemudian kita mengetikkan di sini membuat sebuah for data nama dalam bentuk yang seperti ini. Kemudian misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan di sini kita akan memberi tanda titik 2 yang seperti ini. Kan tetapi cara ini kurang efektif. Dan tanda titik kalau selnya kita geser seperti ini, tanda titiknya seperti ini. Dan yang kita inginkan adalah tanda titiknya berada di paling kanan. Nah, caranya kalian blok datanya untuk menampilkan tanda titik 2 menggunakan custom format. Kalian blok datanya, kemudian kalian pilih menu home dan pilih number yang ini. Kemudian kalian pilih custom. Oke. Nah, kalian bisa kalian ketikkan yang seperti ini. Add, kemudian spasi, kemudian bintang yang seperti ini, dan spasi lagi, tanda petik 2 dan tanda titik seperti ini. Kemudian kalian enter. Nah, maka dia akan diberi titik-titik yang seperti ini, titik 2, dan posisinya berada di sebelah kanan, dan titik 2 tersebut akan rapi. Kalau kita geser selnya ke samping, maka dia akan ikut bergeser seperti ini. Dan kalian juga bisa menggunakan cara yang seperti ini.
kalian ketikkan lagi di sini, yaitu add, kemudian spasi, kemudian bintang, kemudian spasi lagi, tanda kutip, dan titik 2, dan tanda kutip lagi, dan kemudian kalian klik OK. Ini cara memberi titik 2 di seperti contoh data yang seperti ini. Oke, ini di langkah yang ke-11. Ini di langkah yang terakhir. Baik, saya kira cukup sekian untuk tutorialnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan referensi dan pembelajaran bagi kalian yang membutuhkan cara tersebut. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali. Sema panenga mapungan trum ka ate tero kendala berema carana se bisa mangeneng bekna secek ratina edima bengkona dudek terona sengkok kaburu entara ngajeke reng tua pas langsung alamara bekna epentaa tak nampek rante ngodela tak nampek separa ben sepenting pada iya ayu acelen tak nampek reng dimala tak ngurus anak nasapa demi bekna sengkok bengal asompa jaga beter tang cinta neng eate 100%. Jago ragu tang niat